Halo anak-anak kelas 6, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa. Anak-anak, mari kita pelajari bersama operasi hitung campuran, bilangan pecahan, dan desimal. Anak-anak, masihkah ingat mengenai bilangan desimal? Ibu ingatkan kembali ya. Bilangan desimal dapat diartikan sebagai suatu sistem bilangan dengan basis 10, atau juga dapat didefinisikan sebagai suatu bilangan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Anak-anak, untuk memahami bilangan desimal, tentunya anak-anak perlu tahu juga mengenai nilai tempat dalam bilangan desimal. Bilangan-bilangan pada pecahan yang penyebutnya kelipatan 10 seperti 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000, dan seterusnya. Jika dirubah dalam bentuk desimal, maka penulisannya sebagai berikut. 1/10 sama artinya dengan 0,1. 1/100 sama artinya dengan 0,01. 1/1000 sama juga artinya dengan 0,001, dan seterusnya. Nilai tempat pada bilangan desimal contohnya 256,137 dapat dijelaskan seperti contoh di bawah ini. 6 pada bilangan desimal 256,137 berarti satuan. 5 berarti puluhan, 2 berarti ratusan. Sementara bilangan di belakang koma yaitu 7 berarti perseribuan, 3 berarti perseratusan, dan 1 berarti persepuluhan. Sehingga bilangan desimal 256,137 dapat diartikan sebagai pecahan 256.137 per 1000. Anak-anak, Ibu jelaskan sedikit cara membaca bilangan desimal. Bilangan desimal yang memiliki satu angka di belakang koma atau bilangan desimal persepuluhan, contohnya 5,5. Dapat pula dibaca 5/10. Selanjutnya, bilangan desimal yang memiliki dua angka di belakang koma atau bilangan desimal perseratusan. 5,25 atau 525/100. Bilangan desimal 3 angka di belakang koma atau bilangan desimal perseribuan. Contohnya 5,255 atau 5.255/1000. Selanjutnya, bilangan desimal yang memiliki 4 angka di belakang koma atau bilangan desimal per 10.000-an. Contohnya 5,2552 atau 52.552/10.000, dan seterusnya. Selanjutnya, anak-anak perlu juga mengingat bilangan pecahan. Pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional yang mana merupakan sebuah bilangan yang terbentuk dari A per B, dengan B tidak boleh sama dengan 0, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Sebagai contoh, dalam pecahan 3/5, 3 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut yang tidak sama dengan 0. Adapun terdapat beberapa jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Selanjutnya, pecahan biasa, yaitu pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Selanjutnya, pecahan desimal, yaitu pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya, atau berkelipatan 10. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Selanjutnya, persen atau per 100. Persen merupakan pecahan yang penyebutnya merupakan nilai 100 dan dinyatakan dengan lambang persen. Selanjutnya, per mil atau per 1000 yang merupakan pecahan yang penyebutnya adalah bernilai 1000 dan dinyatakan dengan lambang per 1000.
Anak-anak, cermati ya aturan dalam pengerjaan hitung campuran, bilangan pecahan, dan desimal. Yang pertama, pengerjaan hitungan dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Pengerjaan hitungan perkalian dan pembagian lebih tinggi pangkatnya dibandingkan dengan pengerjaan penjumlahan dan pembagian, sehingga pengerjaan hitungan perkalian dan pembagian lebih didahulukan. Yang ketiga, pengerjaan hitungan perkalian dan pembagian setingkat. Urutan pengerjaannya dimulai dari kiri atau depan atau awal soal. Dan yang terakhir, pengerjaan hitungan penjumlahan dan pengurangan setingkat. Urutan pengerjaannya dimulai dari kiri atau depan atau awal soal. Anak-anak, langsung saja contoh soal yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan pecahan dan bilangan desimal. Soalnya, 2/4 ditambah 7,2. Pada soal ini dapat diselesaikan melalui dua cara. Cara yang pertama, ubah semua bilangan menjadi bilangan desimal. Bilangan pecahan 2/4 diubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,5. Sementara 7,2 sudah merupakan bilangan desimal. Selanjutnya, jumlahkan bilangan desimal tersebut secara susun. 0,5 ditambah 7,2 memperoleh hasil 7,7. Cara yang kedua, ubahlah semua bilangan menjadi bilangan pecahan. 2/4 sudah merupakan bilangan pecahan. Sementara 7,2 apabila diubah menjadi bilangan pecahan menjadi 72/10. Selanjutnya, jumlahkan pecahan dengan terlebih dahulu menyamakan penyebut. 2/4 ditambah 72/10. Setelah disamakan penyebutnya, maka menjadi 10/20 ditambah 144/20, yaitu 154/20. Dan hasil akhirnya 7,7. Dari cara 1 dan cara 2 mendapatkan hasil yang sama, yaitu 7,7. Berikutnya, pengurangan bilangan pecahan dan bilangan desimal. Dengan contoh soal, 15/2 dikurang 2,23. Cara yang pertama, ubah semua bilangan menjadi bilangan desimal. Sehingga 15/2 menjadi 7,5. Sementara 2,23 sudah merupakan bilangan desimal. Selanjutnya, kurangkan bilangan desimal dengan cara bersusun. 7,5 dikurang 2,23. Anak-anak ingat ya nilai tempatnya, dan pada pengurangan tanda koma harus sejajar. Begitu pula pada penjumlahan. Sehingga diperoleh hasil 5,27. Cara yang kedua, ubah semua bilangan menjadi bilangan pecahan. Sehingga 15/2 tetap menjadi 15/2, sementara 2,23 menjadi 223/100. Kurangkan pecahan dengan terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. 15/2 dikurang 223/100 sama dengan, setelah disamakan penyebutnya menjadi 750/100 dikurang 223/100, sehingga memperoleh 527/100 dengan hasil akhir 5,27. Antara cara 1 dan cara 2 sudah memperoleh hasil yang sama. Contoh soal berikutnya adalah perkalian bilangan pecahan dan bilangan desimal. Dengan soal 25/2 dikali 1,15. Cara yang pertama, ubah semua bilangan menjadi bilangan desimal. Sehingga 25/2 sama dengan 12,5. Sementara 1,15 sudah merupakan bilangan desimal. Kalikan bilangan desimal secara bersusun, sehingga 12,5 dikali 1,15. Perhatikan ya anak-anak, pada perkalian bilangan desimal, tanda koma tidak harus sejajar. Yang harus sejajar adalah angka paling belakang pada bilangan. Letak koma ditentukan dari jumlah angka di belakang koma pada kedua bilangan yang dikalikan. Diperoleh hasil 14,375, yaitu terdapat 3 angka di belakang koma. Itu diperoleh dari 12,5, terdapat 1 angka di belakang koma. Kemudian 1,15, terdapat 2 angka di belakang koma.
Kemudian diperoleh 3 angka di belakang koma secara keseluruhan. Cara yang kedua, ubah semua bilangan menjadi bilangan pecahan. 25/2 sudah merupakan bilangan pecahan, sementara 1,15 diubah menjadi 115/100. Pada perkalian bilangan pecahan, penyebut dikalikan dengan penyebut, pembilang dikalikan dengan pembilang, sehingga 25 dikali 115 yaitu 2875. Kemudian 2 dikali 100 yaitu 200, sehingga 2875 dibagi 200 diperoleh hasil 14,3750. Angka 0 yang berada di belakang koma dan letaknya paling akhir nilainya tidak berarti, sehingga tidak perlu ditulis. Berikutnya, pembagian bilangan pecahan dan bilangan desimal. Dengan soal 56/16 dibagi 1,25. Untuk memudahkan anak-anak menghitung pembagian bilangan pecahan dengan desimal, maka ubahlah bilangan desimal menjadi pecahan terlebih dahulu. Sehingga 56/16 tetap menjadi 56/16. Sementara 1,25 diubah menjadi 125/100. Kemudian lanjutkan dengan membagi bilangan pecahan. 56/16 dibagi 125/100. Pada operasi pembagian, ingat, akan adanya pembalikan menjadi perkalian, sehingga 56/16 dikali 100/125, sehingga diperoleh 5.600/2000. Dan hasil akhirnya adalah 2,8. Berikutnya, operasi hitung campuran bilangan pecahan dan bilangan desimal. Dengan soal 25,2 ditambah 1/4/5 dibagi 1,2 dikali 3/2 dikurang 12,45. Anak-anak ingat ya, pada operasi hitung campuran terdapat aturan, yaitu perkalian dan pembagian kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Anak-anak mari cermati bersama contoh soalnya. 25,2 ditambah 1/4/5 dibagi 1,2 dikali 3/2 dikurang 12,45 terdapat operasi pembagian dan perkalian. Ingat ya anak-anak, karena kedudukannya lebih tinggi, maka dikerjakan terlebih dahulu secara berurutan. Yang pertama yaitu 1,8 dibagi 1,2, memperoleh hasil 1,5. Kemudian 1,5 dikalikan dengan 1,5 diperoleh hasil 2,25. Selanjutnya terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, lalu dikerjakan secara berurutan pula ya anak-anak, sehingga 25,2 ditambah 2,25 hasilnya 27,45. Kemudian 27,45 dikurang 12,45 sehingga diperoleh hasil 15. Ingat ya anak-anak, operasi hitung campuran dilakukan dari kedudukan yang tinggi, yaitu pembagian dan perkalian, baru kemudian pengurangan dan penjumlahan. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Tetap semangat dan selamat belajar.